Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi hamdan kathiran kama amar. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Allahumma fassalli wa sallim wa barik ala hazan nabiyil karim wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Fa ya ibadallah, usikum wa iyaya bittaqwallah wa ta'atihi la'allakum turhamun. Ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ittaqullaha haitsu ma kunta. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة وساء سبيلا. Saudaraku, dimanapun anda berada pada kesempatan yang berbahagia ini, ucap puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas limpah rahmat dan karunia-Nya, sehingganya pada hari ini kita masih diberikan kesempatan hidup untuk bisa selalu berumudiah, beribadah kepada Allah SWT, sebagai kita ini adalah makhluk hambanya yang taat beriman kepada Allah, untuk meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah SWT. Maka perbanyak ibadah kepada Allah SWT, dan itu adalah persiapan kita untuk di akhirat kelak. Salat dan salam kita mohonkan kepada Allah untuk Nabi kita, Nabi Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa barik ala Sayyidina Muhammad. Kita telah masuk kepada pembahasan berikutnya, yaitu dosa besar yang ke-12, yaitu adalah dosa besar ke-12, perbuatan zina. Yang mana ayat tadi telah sampaikan pada pembukaan tausiah ini. Wala taqrabuz zina innahu kana fahishatan wa sa'a sabila. Dan janganlah, ya, wa da la itu la taukid, ya. Dan janganlah kamu mendekati zina. Sesungguhnya zina itu adalah suatu perbuatan keji dan suatu jalan yang buruk. Itu surah Al-Isra ayat ke-32. Lalu dalam ayat lain dikatakan di surah Al-Furqan, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wallazina la yad'una ma'allahi ilahan akhara wa la yaqtuluna an-nafsa allati haramallah wa la yaqtuluna an-nafsa allati haramallahu illa bil haqq wa la yaznun wa man yaf'al zalika yalqal athama. Dan orang-orang yang tidak menyembah Tuhan yang lain beserta Allah dan tidak membunuh jiwa yang diharamkan Allah membunuhnya kecuali dengan alasan yang benar, dan tidak berzina, barang siapa melakukan demikian itu, niscaya dia mendapat pembalasan dosanya. Quran surah Al-Furqan ayat 68. Banyak sekali dalil-dalil hadis dan juga ayat-ayat Al-Quran berkaitan dengan zina. Lalu kita lihat juga hadis Rasulullah menjelaskan, ya, salah satu la yukallimuhumullahu yaumal qiyamah wa la yuzakkihim wa la yanzuru ilaihim wa lahum azabun alim. Saykhun zanin wa milikun kazzab wa ailun mustakbir. Ya, dimulai dari ada tiga golong manusia yang mana Allah tidak berbicara dengannya mereka pada hari kiamat, ya. Tidak akan membersihkan mereka dari dosa-dosa, tidak melihat kepada mereka, dan mereka akan mendapatkan azab yang pedih, yaitu orang tua yang berzina
penguasa yang pembohong, dan orang miskin yang sombong. Hadis riwayat Muslim. Dan juga di hadis lain dikatakan, ya, Nabi SAW bersabda ketika beliau ditanya oleh sahabat ketika itu, anta ja'ala lillahi nidan, anta ja'ala lillahi nidda wa huwa khalaqaka. Qal thumma ayyu? Qal an taqtula waladaka khasyata ay yat'ama ma'ak. Qal thumma ayyu? Qala an tuzakni halilata jarik. Engkau menjadikan sekutu bagi Allah, padahal hanya Dialah yang menciptakanmu. Orang itu bertanya lagi, lalu apa lagi? Beliau menjawab, engkau membunuh anakmu karena takut akan ikut makan dari hartamu bersamamu. Kemudian orang itu bertanya lagi, lalu apa lagi? Beliau menjawab, engkau berzina dengan istri tetangga. Lalu dalam hadis lain juga dikatakan, arba'atan yubghiduhumullah, al-bayya'ul halaf wal faqirul mukhtalaf wasyaikhul zani wal imamul jair. 4 golongan manusia yang dimurkai Allah: penjual yang melariskan dagangannya dengan gemar bersumpah dusta, orang fakir yang sombong, orang tua yang berzina, dan pemimpin yang zalim. Diriwayatkan oleh An-Nasa'i dan isnadnya adalah sahih. Nah, saudaraku yang saya hormati dimanapun Anda berada, dari beberapa dalil Al-Quran dan juga hadis-hadis Rasulullah SAW tadi, maka zina adalah merupakan perbuatan yang tercela. Bahkan ayat tadi mengatakan, wala taqrabuz zina, janganlah sekali-kali kamu mendekati zina. Mendekati saja dilarang, apalagi sampai membuat perbuatan yang tidak baik. Sekarang kadang-kadang kita sering melihat di suatu berita media sosial, apakah itu di Instagram ataupun di WhatsApp ataupun media sosial lainnya, banyak terjadi berita-berita terjadi pemerkosaan seorang anak oleh seorang laki-laki yang tua, ya, memaksakan melakukan perbuatan tercela. Dan juga mungkin ada berita-berita lain yang terjadi, ada seorang ayah memperkosa anaknya sendiri, ada seorang remaja memperkosa anak-anak gadis yang masih belia, yang masih di bawah 5 tahun. Bermacam-macam berita tersebut. Dan itu tidak bosan kita mendengar, sering kita dengar. Sering perbuatan-perbuatan tersebut sering muncul di hadapan media sosial. Penyebabnya adalah karena mereka dangkalnya iman, dangkalnya ilmu agama, lemahnya tauhid, lemahnya ibadah, dan tidak takut dengan ancaman Allah SWT. Padahal perbuatan zina itu termasuk kepada dosa besar yang ke-12, ya, dalam buku kitab yang kita pelajari, kan kita sampaikan hari ini. Itu adalah dosa besar yang ke-12. Jangankan untuk melakukan, mendekati zina saja pun kita dilarang. Makanya dalam beberapa hadis lain dikatakan, ketika kita berpapasan dengan seorang perempuan yang bukan muhrim, baik itu laki-laki maupun perempuan, itu diperintahkan untuk menundukkan pandangan. Ya, tundukkanlah pandanganmu ketika kamu berpapasan dengan seseorang lawan jenismu yang bukan muhrimmu. Maknanya di sini tundukkan pandang adalah mengurangi pandangan yang tidak baik oleh mata kita. Karena itu ketika melihat sesuatu yang mengundang hasrat, ya, maka itu akan mendatangkan bisikan-bisikan dari setan untuk melakukan suatu perbuatan yang dilarang.
Bisa jadi setan itu membayangkan betapa indahnya sesuatu yang kita lihat tersebut, lalu dengan melihat dan membayang-bayangkan, maka timbullah hasrat tadi untuk melakukan suatu perbuatan yang tidak baik. Maka dalam hal ini berhati-hatilah kita di dalam meniti kehidupan ini. Mungkin saja kita bisa tercegah dari hal tersebut, tetapi melalui media sosial yang ada di hadapan kita, maka untuk itu bijaklah kita di dalam melakukan sesuatu, terutama bermedia sosial. Jangan sampai kita melakukan perbuatan yang dilarang oleh agama kita. Karena ancaman tadi sangat luar biasa, ya. Sangat luar biasa. Ada 3 golongan manusia yang mana Allah tidak percaya dengannya nanti pada hari kiamat. Yang pertama adalah yaitu mereka yang mendapat azab pedih. Yang pertama itu orang tua yang berzina. Apakah dia berzina dengan anaknya, dengan istri tetangganya, ataupun dengan orang lain. Dan yang kedua adalah penguasa yang pembohong, ya. Dia diberikan titipan amanah menguasai sesuatu, apakah negara ataupun mungkin yang paling kecil RT sekalipun, tetapi dia berbohong kepada rakyatnya. Ini juga termasuk kepada bagian dari dosa besar tersebut. Dan yang berikut adalah orang miskin yang sombong, ya. Telah miskin tapi sombong, tidak mau taat ibadah kepada Allah SWT. Maka ini termasuk juga ancaman dalam hadis tersebut. Maka untuk itu dalam menuti kehidupan ini berhati-hatilah kita. Ketika kita melihat kejahatan, ada seseorang melakukan perzinahan, maka kita berhak untuk mencegahnya. Karena perbuatan tersebut apabila dibiarkan, yang itu tidak hanya menimpa orang pelakunya, tetapi hadis lain mengatakan apabila itu dibiarkan oleh orang, maka 40 rumah ke depan, 40 rumah ke belakang, 40 rumah kiri dan kanan itu akan mendapat imbasnya ketika seseorang itu membiarkan orang tersebut berzina. Maka itu janganlah kita membiarkan perbuatan tersebut apabila kita melihat di hadapan kita, tetapi cegahlah, karena perbuatan itu bukan hanya menerima oleh pelaku oleh dosanya, tetapi juga orang-orang lain. Maka jangan sekali-sekali kita mendekati zina, karena perbuatan zina itu adalah dosa besar kepada Allah Taala yang ke-12. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.